kids in the backyard, playing astronauts and rock stars. No one told us to stop it, called us unrealistic. Then suddenly you're 18, go to college for your plan B. What you want is too risky, live for weekends and whiskey. We all got these big ideas, one day they're replaced with fear. How did we get here? Darling, don't quit your daydream. It's your life that you're making. It ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you. If it makes you nervous, it's probably worth it. Why save it for sleep when you could be living your daydream? 31 waiting tables, she has the voice of an angel, out of money and power. She only sings in the shower. All these things we say we'll get to are shot down by the reasons not to. Darling, don't quit your daydream. It's your life that you're making. It ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you. If it makes you nervous, it's probably worth it. Why save it for sleep when you could be living your daydream? So scared of failure that we fail to try, turn it around before the finish line. Gotta fall for a minute before you can fly. So daydream, it's your life that you're making. It ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you. If it makes you nervous, it's probably worth it. Or save it for sleep when you could be living your daydream. Why save it for sleep when you should be living your daydream? Kita beri aplaus semuanya teman-teman untuk Gofran Janji Novita. Silakan. Pagi Ko. Pagi, Pagi Alessandro. Gofran. Pagi. Pagi semuanya Vision. Wah. Ya teman-teman kasih plus dong yang paling meriah buat Alessandro ya. MC-nya dahsyat banget. Ya. Wah, thank you. Bro Alessandro. Ya, izin berbagi ya buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya ini ada 1.300-an orang teman-teman semuanya ya, kita bareng-bareng walaupun terpisah jarak gitu ya, tapi Zoom menyatukan kita ya. Jadi kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita selamat pagi. Pagi. Ya, oke ya, luar biasa ya buat kita semuanya. Nah, sebelumnya Fran juga mau kasih info dulu, sorry ya, spouse Fran, Novi ini lagi nggak enak badan, makanya hari ini nggak bisa hadir teman-teman semuanya. Tapi semangatnya tetap titip salam ya buat teman-teman Vision semuanya teman-teman ya. Terus Fran juga mau pertama-tama mau bersyukur sama Tuhan kasih berkat luar biasa buat Fran sama keluarga, sama tim, dan juga tentunya seluruh Vision ya. Seizin Tuhan, berkat Tuhan itu melimpah ya, menular ke semua Vision ya teman-teman semuanya. Terus thank you buat Ko Denny sama Ci Inge ya, yang founder Vision ya, selalu jadi inspirasi ya. Thank you juga buat Ko Bambang sama Ci Silvi ya, buat Ko Romi sama Ci Yanti ya. Tentu juga buat brother leader ya, ini sahabat gua ya, Marcel sama Anita ya, itu direct leader Fran ya. Teman-teman tolong kasih applause dong teman-teman ya buat mereka yang tadi Fran sebutin ya. Tentu juga buat Ko Acai ya, Ciana, Ko Jul ya, sama Ciana juga. Tuhan tolong pimpin ya. Terima kasih buat support yang menjadikan buat Fran sama Novita ada di sini teman-teman semuanya ya. Nah, sebelum itu
Ya, pagi semuanya ya. Oke, thank you ya. Nah, sebelum itu, thank you juga buat teman-teman semuanya ya. Fran percaya, Fran orang yang sangat beruntung ya bisa ada di Vision karena, Vision itu kumpulan orang-orang hebat, teman-teman semuanya. Ya, jadi Fran kalau, Fran itu ibaratnya apa ya, bebek jadi angsa lah ya, gitu ya. Yang biasa aja sebenarnya, lancai, kucai gitu kan, tapi, ketemu orang Vision, eee, jadi perbesar kapasitasnya, jadi bertumbuh teman-teman semuanya, ya. Eh, ya. Nah, Fran cerita dikit ya mengenai Fran sama Novi ya. Fran Fran sendiri sebentar, Fran sama Novi itu, dulunya sales otomotif, tadi ada ya di, Sunday Punch-nya, ya. Kita, masuk 5,5 tahun teman-teman semuanya di otomotif di sana, ya. Nah, kita juga ketemu di sana sampai akhirnya kita putusin, buat merit teman-teman semuanya, ya. Nah, terus, awal ya teman-teman semua waktu kita, Fran sama Novi ini termasuk orang yang anti asuransi ya, teman-teman semuanya ya. Jadi begitu pas awalnya tuh, dengar kata asuransi tuh pasti, langsung ngeblok. Ya, tapi mungkin memang jalan Tuhan ya, dikumpulin ya. Wah, ya tuh ada kelihatan ya ada Bro Adi tuh, ya sama-sama orang otomotif dulunya. Ya jadi, Fran, pas, kita anti asuransi terus ketika, tapi akhirnya coba melihat hal yang lebih berbeda teman-teman, gitu loh. Ya, nah makanya nanti, Fran juga minta izin, Fran cuma sharing semua ilmu yang Fran dapat itu juga bukan dari, apa ya, pemikiran sendiri atau kayak gimana, enggak, ya tapi, semua dapat dari Vision, teman-teman semuanya. Ya coba mungkin, apa, dirangkum dikit gitu kan, ini dikit gitu ya, paling-paling begitu aja teman-teman semuanya. Tapi mudah-mudahan, bisa efektif buat nanti buat juga, teman-teman semua. Ya jadi pas, kita awalnya ragu mau join, mau gabung gitu ya, masuk di dunia asuransi, ya bahkan, biasa ya kalau zaman dulu, orang tua Fran itu, adalah yang paling menentang ya kalau gabung di sini. Ya gabung di asuransi, ya karena, Fran itu pas di mobil itu di otomotif ya, 5,5 tahun, pulang tidur aja order ada teman-teman, ya. Kalau siang-siang tuh pulang tidur ya order pasti ada, ya sebulan jualan pasti ada aja teman-teman semuanya. Ya jadi, branding branding namanya juga udah gerak, udah jalan teman-teman semuanya. Sampai orang tua juga bilang kan, eee, "Ini kalau ada keceplosan lu gua izin ya teman-teman ya." Kalau ada keceplosan ya, gitu loh. Ya, kayak kayak ke papa gitu kan, papa juga ngomong gitu kan, "Lu ngapain join asuransi?" Ya kan? Nah itu begitu teman-teman semuanya. Ya, tapi waktu itu Fran minta izin sama papa gitu kan, Fran bilang sama orang tua gitu ya, eee, "Pa, Fran nih masih muda," gitu loh. Dan selama Fran di mobil, Fran tuh nggak pernah makan duit orang, Fran nggak pernah kayak gimana, Fran tuh kerja bener gitu ya, lagi bagus-bagusnya gitu loh. Ya, Fran izin untuk 2 tahun Fran cobain. Fran sama Novi dicobain, gitu loh. Ya benar-benar serius cobain. Kalau sampai 2 tahun nih udah serius pun ternyata misalkan nggak berhasil atau kayak gimana gitu ya, Fran balik. Dan uniknya Fran balik, Fran nggak ada dosa apapun di sana, gitu loh. Ya, teman-teman tahu tebak jawabannya apa? Jawaban papa apa? Teman-teman? Teman-teman tahu jawaban papa apa kira-kira? Ya, ayo boleh sambil di-chat aja teman-teman semuanya. Ada yang tahu jawabannya? Ya? Ya. Kebenaran papa orang yang baik, itu bener tuh ada tuh ya yang bilang tuh ya, "Terserah lo," katanya dia bilang kayak gitu. Ya, nggak bisa diatur gitu kan. Ya. Nah, tapi Fran percaya teman-teman, eee, kalau kita mau mau kerja keras, kalau kita memang orang yang siap kerja, ya, kita punya banyak maunya, terus kita siap kerja, Fran kita ketemu sama, satu bisnis yang penuh berkat ya teman-teman semuanya ya, gitu loh. Fran percaya Tuhan pasti buka jalan. Buat kita semuanya, selama kita memang ngerjain. Ya karena kalau apapun yang diliatin doang, stres teman-teman ya jadinya. Kalau semua diliatin doang, gitu loh. Ya, nah akhirnya, Fran, terjun gitu ya, Fran sama Novi terjun di sini gitu ya, terjun di, Vision, di Allianz. Ya thank you buat,
direct leader ya buat Franz, ya buat direct leader Franz sama Novi, yaitu Marcel sama Anita. Ya, selalu nguatin, ya, jadi buddy-buddy, jadi hopeng, ya, brother, ya. Oke. Nah, itu sedikit aja teman-teman semuanya, ya, yang dari Franz sama Novi. Ya, tapi yang paling pasti, gue yakin, Fran juga yakin gitu ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang juga mungkin awalnya ragu, ada yang mungkin juga sekarang baru join, gitu ya. Tapi percaya teman-teman, Division udah banyak banget buktinya, teman-teman semuanya. Ya, Division udah banyak buktinya. Emang mau apa lagi, gitu loh. Ya, udah banyak banget buktinya, teman-teman semuanya. Ya, jalanin sepenuh hati. Ya, makanya Fran selalu ingat yang kata-kata kode ini gitu ya. Di bisnis ini bukan bukan karena kurangnya kemauan, tapi kesungguhan. Ya, kalau izin Tuhan ya teman-teman ya, kita bersungguh-sungguh, benar-benar bersungguh-sungguh, teman-teman ya. Izin Tuhan tercapai kok. Ya. Nah, Fran langsung masuk ke materi ya, teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan tapi sebelum masuk ke materi ya, Fran mau nanya deh sama teman-teman semua. Ya, ini kan materi hari ini kebenaran Fran dipercaya untuk bawain soal selling, teman-teman. Bukan berarti Fran jago sellingnya, enggak, teman-teman. Ya, tapi berkat Tuhan, Fran bersyukur aja Fran dipercaya ya sama nasabah, sama teman-teman gitu ya. Nah, Fran mau nanya sama buat teman-teman semua, ya, apa yang teman-teman percaya gitu ya. Tapi teman-teman sebenarnya kalau teman-teman ikutin BP1, BP2 gitu ya, itu benar-benar simple loh teman-teman semuanya. Ya, dan bahkan banyak keajaiban tuh terjadi teman-teman semua dengan BP1 dan BP2. Ya, itu basic Fran ya. Dulu Fran izin cerita. Ya, jadi dulu waktu lagi Fran jadi sales otomotif waktu awal terjun, ya, Fran juga termasuk yang bandel, teman-teman semua. Jadi disuruh market survei, ya belum apa-apa, bibirnya udah nyinyir duluan, teman-teman. Ya, udah nyinyir, gitu loh ya, market survei, ya, mobil ratusan juta aja bisa Fran jual. Ya iya, masa premi 2 juta, 3 juta nggak bisa jual kan? Ya nggak usah lah market survei, ya akhirnya ketabok-tabok sendiri ya di lapangan, teman-teman semuanya, gitu ya. Ya, nah sampai akhirnya Fran coba, ya udahlah, kenapa nggak kita mau terjun di sini gitu kan, udah banyak yang buktiin, udah banyak yang hasilin gitu ya, ya udahlah kita rendahin hati, ya ikutin aja coba gitu loh. Bener loh teman-teman loh, ya begitu kita cobain market survei ya, banyak orang terpana, oh ada ya rekening kayak gini ya, bahkan sampai sekarang loh teman-teman. Ya ada satu dari tim Fran gitu ya, waktu pas dia BE gitu ya, dia berpikir kayaknya semua dokter udah tahu deh soal repro gitu ya. Nah, ternyata begitu dia ceritain gitu ya market survei dia repro gitu ya. Oh ada ya rekening kayak gini ya. Oh kok agent saya nggak cerita ya rekening kayak gini ya, teman-teman semuanya. Ya jadi repro itu teman-teman itu sangat-sangat bagus teman-teman semuanya. Ya dan sudah terbukti teman-teman semuanya. Ya dan bahkan sampai sekarang ya Fran tetap ngelakuin repro teman-teman. Ya sampai sekarang teman-teman semuanya. Ya, nah Fran izin masuk ke materi buat teman-teman semua. Si izin Tuhan, Fran minta tolong buat teman-teman kosongin gelasnya gitu ya, rendahin hatinya. Mungkin buat teman-teman pernah dengar ini beberapa kali ya, atau kayak gimana ya, atau mungkin dari James Gue atau kayak gimana. Tapi percaya teman-teman akan dapetin sesuatu yang baru ya. Mau nanya deh, kalau misalnya nih hasilnya ya tiap tahun champion atau premier, teman-teman mau dengerin nggak teman-teman? Kira-kira. Iya, ya, izin Tuhan. Tapi janji ya teman-teman semuanya ya. Nanti abis ini semuanya praktekin teman-teman semuanya ya, kita gaskan bareng-bareng teman-teman semuanya ya, supaya vision 50M teman-teman semuanya. Ya, yes ya teman-teman semuanya ya. Oke. Ya, saya coba share konten sebentar ya. Oke, ya. Nah, buat teman-teman semua, ya kita sambil chat aja teman-teman semua. Ya, menurut teman-teman asuransi itu apa sih teman-teman? Ya, banyak tuh orang tuh ya
berpikir tuh begitu dengar asuransi tuh alergi kayak Fran dulu ya. Begitu asuransi tuh kayaknya alergi gitu tuh. Ya, tapi asuransi itu apa sih sebenarnya teman-teman? Ya, oh ya ada proteksi diri, ya jaga-jaga, ya amin, ya oke. Kok amin ya? Oh ya, ya proteksi aset, ya. Oke, pengalihan resiko, ya. Nah, ya thank you, ya. Nah, sebenarnya teman-teman, itu asuransi tuh kita udah ngelakuin sehari-hari, teman-teman. Jadi nggak usah sampai anti-anti gimana lah sama asuransi, teman-teman. Ya, kita udah ngelakuin sehari-hari, teman-teman. Ya, kita nggak usah ngomongin yang kesehatan dulu atau apa dulu. Paling gampang, teman-teman. Teman-teman kalau di rumah malam, ya pintu masih dikunci nggak, teman-teman? Kalau pintu masih dikunci, teman-teman, ya itu asuransi dari maling, teman-teman. Ya, naik motor masih pakai helm nggak, teman-teman? Nyetir mobil masih pakai seat belt nggak? Ya kan? Nongkrong masih bertiga berlima nggak, teman-teman? Bahkan nongkrong aja kita ngelakuin asuransi loh, teman-teman. Ya, supaya apa? Nggak sendirian, teman-teman semuanya. Bener nggak? Ya, gitu loh. Berarti sebenarnya itu udah kehidupan sehari-hari. Ya, nah, jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang heran. Cuma sekarang kita lagi ngomongin ke arah finansialnya, teman-teman semuanya. Ya, berarti sebenarnya kita tuh ngalihin resiko, teman-teman semuanya, dengan insurance. Oke? Nah, nanti konsepnya gitu aja, teman-teman. Kalau buat Fran gitu ya, konsepnya iseng-iseng aja, coba simple. Ya, iseng aja nanya, ngobrol-ngobrol terus masuk topik, teman-teman. Sebenarnya sama kok kayak market survey juga, teman-teman. Ya. Nah, terus ketika kita sampein, teman-teman, itu dengan mindsetnya concern ya, teman-teman semuanya ya. Ya, dengan concern teman-teman semuanya. Ya dengan ada worry-nya, ada khawatirnya lah gitu. Dengan concern perhatian teman-teman. Ya, makanya kenapa 3 misi mulia teman-teman ya dari Kodeni dan Ciinge ya teman-teman. Ya, misi pertama itu ke nasabah tuh teman-teman semuanya. Jalanin misinya bukan kitanya, bukan mengenai kepentingan kitanya closingnya atau kayak gimana teman-teman, tapi misi utamanya dulu teman-teman. Ya, nah, kenapa Fran berbagi soal ini dulu, teman-teman? Ya, karena Fran berkaca waktu Fran awal join gitu ya, kadang-kadang mau ngomong sama orang nggak pede, mau ngomong sama orang kayak gini. Karena Fran masih melihat asuransi itu barang apa, Fran nggak ngerti gitu loh, asuransi itu apaan, gitu loh. Ya, tapi siapa yang percaya kalau asuransi itu punya nilai, teman-teman semuanya? Ya, bahkan kalau teman-teman yang udah dengar beberapa begitu banyak gitu ya, sales idea gitu atau kayak gimana, ternyata insurance itu, ya itu sangat bernilai loh, teman-teman. Ya, dan kita join di sini teman-teman. Tadi teman-teman lihat testimoni dari uh, Ibu Giovanni, teman-teman semuanya. Ya, penuh rasa syukur gitu ya. Kemudian juga lebih cepat sembuh. Kemudian ya berkat Tuhan tentunya teman-teman. Gitu loh. Ya. Nah, Fran lanjut ya teman-teman. Nah, Fran mau cerita sedikit mengenai value dari asuransi teman-teman. Ya. Nah, biasanya ketika Fran ngobrol, yang Fran tanemin juga value-value ini, teman-teman semua. Ya, value-value asuransi ini Fran tanemin. Ya. Nah, teman-teman percaya nggak kalau kita punya asuransi, teman-teman? Kita tuh lagi jaga harga diri kita dan keluarga loh, teman-teman. Teman-teman percaya nggak? Ya, boleh sambil chat, teman-teman semuanya. Ya, ya kita jadi lebih mandiri. Ya, kita jaga harga diri kita. Ya, kenapa kita nggak perlu sampai rendahin harga diri kita gitu ya untuk minjem duit sama orang, teman-teman semuanya. Ya, nah itu sebenarnya value-value-nya teman-teman. Orang cuma dengar katanya tuh asuransi. Tapi ini loh value-nya loh, ini loh nilainya loh teman-teman semuanya. Lah tuh yang melindungi dari kita bisa, teman-teman semuanya. Ya. Nah, jaga kemandirian hidup, teman-teman semuanya. Ya, supaya kita tetap mandiri, teman-teman. Ya. Nah, terus apa lagi, teman-teman semuanya? Ya. Teman-teman percaya nggak dengan punya asuransi, teman-teman? Kita tuh jaga hasil kerja keras kita selama ini, teman-teman semua. Ya. Ayo kita coba tanya, nyari duit gampang apa susah? Gampang, teman-teman semuanya. Kalau susah ya nanti ikut main programming lagi, teman-teman ya. Cari duit itu gampang, teman-teman semua. Duit datang ke kita, teman-teman semuanya. Seizin Tuhan ya dengan vision. Ya tapi di luar sana banyak orang tuh kerja keras loh nyari duit, teman-teman. Gitu loh. Nah, ketika mereka kerja keras, kebayang nggak mereka kerja keras, sakit, nggak punya insurance, semuanya hilang, teman-teman semuanya. Dengan punya insurance, kejaga nggak hasil kerja kerasnya, teman-teman? Ya, mastiin impian
kita sama keluarga tercapai, teman-teman semuanya. Ya, sering dengar nggak orang nih, contoh mau merit, mau beli rumah, ya, mau tuanya nggak ngerepotin anak kayak tadi ya, Ibu Giovanni ya, Fran highlight di testimoninya. Dia tuh takut loh ngomong ke anak mengenai sakitnya. Kenapa? Karena takut ngerepotin anak, takut semuanya repot. Makanya nggak berani ngomong, teman-teman semuanya. Ya, nah dengan punya asuransi teman-teman, ya itu mastiin loh impian kita tercapai. Ya, contoh misalkan kayak Ibu Giovanni, klaimnya cair nih kayak gini. Bener kan nggak ngerepotin anak-anak? Ya, soal duit bener kan nggak ngerepotin anak-anak jadinya? Ya, itu value-value-nya teman-teman. Ya, nah terus bikin orang jatuh, kalau bikin orang tuh bersyukur sebenarnya. Ya, jatuh tuh nggak sampai tertelungkup, teman-teman. Teman-teman bayangin nggak, udah jatuh, ketimpa tangga, keinjek-injek, teman-teman. Udah jatuh, ya bisnisnya habis, anaknya nggak sekolah, kena sakit kritis, teman-teman semuanya. Iya, ya am to the siong katanya tuh ya, am siong, kata Hadian ya. Nah, benar teman-teman semuanya. Ya, ini value-value-nya teman-teman. Ya, jaga kedamaian dalam keluarga. Sering dengar nggak? Ya, orang ribut gara-gara bagi-bagi warisan. Ya, keluarga Sinar Mas saya ribut ya gara-gara warisan. Ya, terus gara-gara bagi bil rumah sakit. Nanti yang satu bilang, lu kan anak paling gede. Dulu lu yang paling disayang sama papa sama mama. Hari ini harusnya lu yang keluarin duit paling banyak. Benar. Ya. Nah, lu kan lebih mampu. Nah, ini yang kayak gini teman-teman. Dengan punya asuransi kayak gitu. Ya kita jadi orang tua, kita punya asuransi teman-teman semuanya. Nggak perlu kan ngeliatin anak ribut. Gitu loh teman-teman. Ya. Nah, terus jadi berkat teman-teman. Ya, siapa teman-teman mau tanya deh. Ya, siapa yang pengen jadi beban buat keluarganya teman-teman? Ada nggak teman-teman? Ya, pasti nggak ada teman-teman semuanya. Oke, ya punya pilihan yang lebih baik teman-teman. Ya, izin nanya nih, contoh kalau nggak punya asuransi teman-teman semuanya, kalau mau berobat, cari yang termurah apa yang terbaik teman-teman semua? Cari yang termurah, ya jauh-jauh sampai ke Sukabumi itu. Ya kalau patah tulang teman-teman semuanya. Ya pasti cari yang termurah teman-teman. Ya, tapi kalau kita punya asuransi, on bill, repro, dan ambilnya sama teman-teman, mereka bisa kasih yang terbaik nggak teman-teman? Ya, dapat yang terbaik nggak teman-teman? Oke, ya. Nah, terus jadi teman yang baik, teman-teman. Ya, jadi saudara yang baik. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kita semua punya asuransi ya teman-teman. Kita tuh nggak ngerepotin orang lain. Kita jadi teman yang baik nggak teman-teman? Ya kan kebanyakan orang bilang kan ya teman yang baik ya susah senang sama. Bener nggak? Ya kenyataannya lagi seneng ada, lagi susah maaf teman-teman semua ya. Itu kenyataan, itu fakta kok teman-teman semuanya. Ya. Nah, terus ngembaliin yang hilang teman-teman semuanya. Ya. Ngembaliin yang hilang teman-teman. Ya. Nah, nanti ada beberapa Fran coba di segmented gitu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa praktekin teman-teman semuanya. So far Fran praktekin itu efektif teman-teman semuanya. Ya. So far. Ya. Nah, terus peace of mind teman-teman. Lebih tenang teman-teman semuanya. Ya. Punya insurance ya malam tidur lebih tenang. Ya, dengar sakit ya dengar kayak gimana gitu ya. Kita semua bisa sikapin dengan lebih bijak ya. Lebih netral teman-teman semuanya. Ya. Oke, ya. Nah, sebelum ini teman-teman semuanya, ya Fran izin ini dulu ya. Jadi teman-teman tentu udah ada bikin list nama dong ya teman-teman semuanya ya. Ada. Boleh sambil dicat teman-teman semuanya. Izin ya sambil ngopi dikit teman-teman. Ada semuanya list nama. Oke ya. Nah, nanti teman-teman semuanya ya janji ya sama Fran ya nanti ya. Nanti teman-teman semuanya kalau pas lagi nanti Fran cerita nih
gitu ya. Terus tiba-tiba kepikiran, ini si dia nih. Ya, langsung dicatat namanya teman-teman ya, ditandain. Ya. Nanti kalau kepikiran, yang ini, ya, langsung catat namanya teman-teman. Ya. Bikin janji temu, ya, Vision 50M. Kita gas bareng-bareng teman-teman. Ya. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman semua. Nah, mau nanya, ya, kalau misalnya nih, kan tadi kan konsepnya gitu ya, ngobrol-ngobrol, ya, masuk gitu kan. Nah, kalau ngomong begini doang bisa nggak teman-teman? Mau tanya, ngomong-ngomong lu pernah denger nggak? Gue penasaran deh, lu pernah denger nggak? Kalau ngomong begini doang bisa nggak, teman-teman? Pas mulai. Simpel kan ya? Hah? Ayo, ya. Oke, ya. Sebenarnya ini dari mana teman-teman? Ya, kalau teman-teman perhatiin setiap orang kalau lagi curhat, dia orang ngapain? Ya, atau orang lagi gibah, dia orang ngapain tuh teman-teman? Hah? Lu tahu nggak? Ya kan? Itu ya bikin orang penasaran teman-teman. Ya. Nah, ngomong-ngomong lu pernah dengar? Boleh ya gue minta pendapat lu? Ya kebetulan Fran, saya lebih sering lu gua, ya. Jadi biar Fran nggak kagok juga, Fran minta izin kadang-kadang ini mungkin akan lebih banyak jadi pakai lu gua teman-teman. Ya, mohon dimaklumi teman-teman semuanya. Ya. Nah, sebenarnya sesimpel ini teman-teman. Ya, jadi ngobrol masuk teman-teman. Ya nggak sadar ya, ternyata sering pakai ya. Oke, thank you. Ya. Nah, teman-teman nanti praktekin deh teman-teman, cobain ya. Oke. Nah, ini Fran sering pakai banget gitu ya. Fran sering nanya, ngomong-ngomong lu pernah denger nggak orang tuh jadi mesin ATM? Contoh nih, 5 orang satu keluarga, satu kena sakit kritis. Yang jadi mesin ATM siapanya? Ya, sebentar. Ini kayaknya ada slide yang hilang, teman-teman semua ya. Wait. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Iya, sepertinya ada slide yang hilang. Ya, oke. Fran ulang dikit ya, teman-teman semuanya ya. Mulai balik nggak slide-nya, teman-teman? Boleh tolong bantu. Mulai balik, Ko Ale, udah balik ya, Ko Ale? Slide-nya udah balik ya? Boleh sih, bisa. Oh ya, thank you Ko Ale. Ya. Nah, Fran mau nanya, ya, menurut teman-teman semua, lebih bagus cerita solusi dulu, baru ngomongin masalah, atau ceritain masalahnya dulu, baru kasih solusi? Ayo, masalah dulu, baru solusi. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau Fran datang, tiba-tiba, lu udah punya asuransi belum? Itu yang mana? Itu masalah dulu atau solusi dulu baru masalah, teman-teman? Itu solusi. Nah, teman-teman percaya deh, kalau kita ngomongin solusi, terus-menerus, tanpa mereka tahu mereka punya masalah, mereka nggak akan beli solusinya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita pakai value, teman-teman, ya kita coba cerita, misalkan ada value-nya, ada kayak gimana, itu jadi kebalik. Kita ceritain masalahnya, ya kemudian kasih solusinya, teman-teman. Oke? Ya. Nah, kita udah sama-sama sepakat ya. Oke, kita Fran, ini kita cobain. Ya. Fran coba role play ya sama Ko Alessandro ya. Boleh tolong bantu ya, Ko Alessandro ya. Boleh kok. Oke, ya. Bro Ale, ngomong-ngomong nih bro, lu pernah denger nggak orang tuh jadi mesin ATM? Kayak gimana ya kok ya maksudnya? Jadi siapa Iya. gimana ya? Iya, contohnya nih ya, 5 orang satu keluarga, satu orang kena sakit keras. Menurut lu nih bro, siapa yang jadi mesin ATM-nya? 4-4-nya lah. 4 anaknya ya. Nah, Iya. gue mau nanya, namanya sakit, kalau dia datang kita bisa nolak nggak? Nggak bisa kok. Nggak bisa ya. Nggak bisa Contoh kok. nih,
rumah sakit minta duit, menurut lu kita bisa nawar nggak? Nah, itu juga nggak bisa juga sih, kok. Ngomong-ngomong nih ya, kalau namanya orang udah sakit, dia kepengen sembuh nggak sih, bro? Pasti dong, kok. Dia lebih suka dibayarin atau dia bayar sendiri? Ya, pasti dibayarin lah, kok. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong nih, kalau sampai dia bayar sendiri juga, gitu Hmm. kan? Sebenarnya tuh hati kecil dia lebih ikhlas ngasih duitnya tuh buat dokter, buat istri, atau buat anak dia, Ya, pastinya ya buat istri sama anak lah. ya kan? Lebih Nah, ikhlasnya menurut ya. lebih ikhlasnya pastinya ya. Nah, menurut lu ada orang yang pengen standar hidup keluarganya turun nggak, bro? Ya, nggak mau lah. Pasti nggak mau ya, bener Ya, ya, nggak mau. bro ya. Bro, gue penasaran, gue cuma mau nanya, ya, kalau gue punya satu program yang pasti ini standar hidup keluarga nggak turun. Terus setiap anggota keluarga nggak jadi mesin ATM. Menurut Hmm. lu bagus nggak, bro? Ya, bagus sekali sih. Apaan tuh, kok? Boleh ya gue cerita sama lu? Boleh, bro. Sesimpel itu, teman-teman ya. Ujungnya apa? Repro, teman-teman. Ya, gaskan dengan repro, teman-teman. Ya, repro itu solusi untuk semuanya, teman-teman. Ya, repro itu solusi, teman-teman. Ya, nah jadi teman-teman, contoh misalkan teman-teman sekarang nih, tadi kan kita ngomongin list nama gitu ya. Nah di list nama teman-teman ternyata teman-teman lihat nih, oh iya nih ada yang keluarga gede, gitu ya, ada yang keluarga besar, ya. Nah teman-teman coba pakein teman-teman semua, ya, dicatat langsung di kontak teman-teman, ya, gitu loh. Ajak ketemu, ajak ngobrol, ntar cobain dah, teman-teman, ya, izin, ya. Nah sebenarnya kayak pertanyaan ini. Jadi ini kalau teman-teman perhatiin polanya ya. Jadi yang atas judulnya, yang bawah pertanyaan cuma diulang doang, dibalik-balik gitu loh teman-teman. Gitu loh. Ya. Nah, Fran lanjut ya. Izin. Jadi teman-teman kalau tadi ya kebayang nih gitu ya, kebayang yang contoh dia anak dia ataupun dia menghidupi banyak orang di keluarga dia, teman-teman. Repro market survey, teman-teman. Ya, market survei dulu langsung repro bagus karena di market survei teman-teman kita jadi tahu dia punya asuransi apa enggak, teman-teman. Ya, kita bisa bahas banyak hal, teman-teman. Dan biasanya teman-teman, ya ini kan sebenarnya buat hooknya ya kalau kata James Gui, ya ini buat hook, teman-teman. Ya, jadi ketika dia udah ke hook, teman-teman, ya itu dia nggak berasa nanti ya kalau udah mau jadi setengah jam kayak mau market survei lagi apalagi kan dia udah penasaran sendiri, teman-teman. Gitu loh. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Nah, Fran izin lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang biasa Fran pakai di lapangan, ya. Fran coba nanya. Contoh sama Bro Ale lagi ya karena ini Bro Ale kebenaran ya MC-nya, ya. Maaf jadi merepotkan sama Bro Ale. Silakan, kok. Silakan, Ya. kok. Nah, oke, Bro Ale. Ngomong-ngomong gue Ya, penasaran kok. deh. Ya, menurut lu ya, ada orang yang pengen kerja keras tanpa hasil nggak sih? Ya, enggak lah, kok. Ya. Contoh nih, ya kerja puluhan tahun, Hmm. ya. Terus hidup irit-irit ngumpulin aset. Oke. Katanya sih buat keluarga, ya kan? Pastinya, kok. Iya, tapi namanya kalau sakit datang kan kita juga tiba-tiba ya. Menurut lu namanya sakit datang pakai pemberitahuan nggak? Enggak sih, Ada kok. Itu nggak notification gitu apa-apa loh. sih, kok. Nanti berapa hari lagi akan sakit gitu. Ada nggak, bro? Nggak ada sih, kok. Nggak ada ya, bro ya. Nggak ada, Oke, kok. iya. Nah, ternyata rumah sakit minta duit 6 miliar. Kalau kita nggak punya dan semuanya dikasih ke rumah sakit, gue mau izin nanya, Bro Ale. Kita tuh sebenarnya kerja buat keluarga sendiri atau buat keluarga yang punya rumah sakit? Kerja untuk keluarga yang punya rumah sakit, kok. Ya, bro, gue cuma mau nanya deh, bro. Kalau gue punya satu program, ya, Hmm. supaya hasil kerja keras kita tetap milik kita dan keluarga kita, menurut lu bagus gak? Bagus sih, kok. Program apa itu, kok? Boleh ya, gue share sama lu. Yeah. Repro lagi, teman-teman ya. Ujungnya ya, teman-teman ya, pokoknya itu aja, teman-teman. Sesimpel itu, teman-teman semuanya. Ya, habis itu market survei repro, teman-teman. Ya, BP1, BP2, jangan ada yang dibolak-balik, teman-teman, digaskan, teman-teman. Ya, ini kan ngobrol-ngobrol, ngehook di awal, teman-teman semuanya. Ya. Nah, so far ini pun jadi sekarang teman-teman coba lihat di list namanya teman-teman. Ya. Ada nggak mereka yang sorry, menurut teman-teman ini orang rajin banget,
Ini rajinnya ya gila-gilaan, nih rajin banget ya. Ya, udah rajin pelit. Ya, enggak bukan gitu ya. Ini irit, teman-teman ya, bukan pelit, irit. Udah rajin, irit. Gitu loh. Nah, teman-teman catat namanya, ajak ketemu teman-teman, coba ceritain, teman-teman. Ya, sesimpel itu teman-teman. Ya, Fran next boleh ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Ya. Nah, ini yang tadi Fran juga sempat ceritain, ini Fran juga sering ngomong gitu ya. Lagi ketemu ngobrol gitu ya, tahu-tahu out of nowhere gitu kan. Eh langsung ngomong aja gitu kan. Ngomong-ngomong Bro Ale gitu ya. Bro Ale, lu pernah dengar nggak orang jatuh ketimpa tangga keinjak-injak? Kalau jatuh di mana dulu nih kok? Kalau di mall Ya kan, jatuh keinjak-injak orang mungkin kali kok. iya Tapi kan nggak ada ceritanya di darurat tangga kok. nih gitu loh. Ya. Nah, gue izin nanya sama lu ya. Ya menurut lu nih, kalau orang sampai jatuh, itu biasanya gara-gara batu gede, batu kecil. Jatuh batu gede. Kalau batu gede biasa bisa dihindarin karena udah kelihatan, Bro. Oke. Ya kan? Nah, biasa orang tuh kepleset jatuh sampai keguling-guling tuh, gitu kan? Itu gara-gara apa? Batu kecil yang dia anggap remeh. Bener nggak, Bro? Iya, betul. Bener ya? Nah, contoh sama kayak orang nih, ya berasa bisnisnya lagi fine, bisnisnya lagi lancar, tahu-tahu COVID berantakan, teman-teman semuanya. Ya, lu sering dengar, Bro Ale pernah dengar nggak? Ya, orang ngomong kayak gini, yang bener, kemarin masih sehat loh. Itu Pernah kok. padahal hidupnya tuh sehat. Kok bisa ya? Sering sih kok. Sering ya. Nah, gue juga izin nanya, Bro Ale. Nih, mereka yang sekarang lagi di rumah sakit nih. Ya, mungkin di rumah sakit kanker, di rumah sakit jantung. Mereka ada yang nyangka nggak sih kena sakit kritis? Gak ada yang mau juga sih kok. Gak ada yang nyangka kok. Ya kan? Contoh sakit kritis, kena sakit kritis, kita bisa tolak nggak? Gak bisa Jangan, yang kok. muda aja yang kena. Jangan, yang tua aja. Gitu. Bisa begitu nggak? Bisa nego begitu nggak, Bro? Nggak bisa kan? Ya, contoh kena sakit kritis, tabungan hilang, bisnis berantakan, standar hidup turun, anak pindah sekolah dari naik mobil jadi turun naik angkot, hidup dengan utang pinjam. Lu pernah dengar nggak orang cerita kayak gini? Banyak sih kok. Banyak. Bro, gue izinannya, kalau gue punya program ya yang mastiin walaupun jatuh, walaupun kena sakit kritis, tapi nggak sampai keinjak-injak, malah kasih kesempatan kita buat bangkit. Menurut lu bagus nggak? Bagus sekali sih kok. Nah, teman-teman, walaupun di sini ujungnya enggak, pasti dia bilang bagus, teman-teman. Ya, kalau sampai dia bilang enggak, ya berarti error, teman-teman. Ya, itu salah market ya, pindah. Ya, buru-buru pindah ke yang lain ya. Secepatnya bertobat itu, teman-teman. Gitu tuh. Ya, boleh ya gue share sama lu? Ya, sesimpel itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman nih, coba lihat nih di list namanya teman-teman, ya, yang orang bisnisnya lagi bagus-bagusnya. Ya, teman-teman coba ceritain. Ya, sama satu lagi teman-teman, ketika sebenarnya bahasa tubuh tuh penting ya teman-teman. Ini bagian dari soft skill. Tapi bahasa nanti deh, belakangan deh ya. Itu ada satu bagian lagi sebentar. Ya. Prinsipnya ketika kita sampaikan sesuatu teman-teman, tujuan komunikasi itu kan supaya tercapai ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Ya, sebenarnya supaya tercapai tujuannya itu. Jadi ketika kita komunikasi atau cerita ini teman-teman, ya, ceritakanlah dengan baik, teman-teman. Repro semuanya itu teman-teman, attitude kita ya itu penting teman-teman semuanya. Oke, ya. Nah, Fran lanjut. Jadi buat ngehook di depan, habis itu market survey repro gaskan teman-teman. Ya, oke. Nah, sama nih. Ya, nah jadi kalau teman-teman perhatiin, Fran beranjak dari value-value yang Fran percaya teman-teman. Yang Fran udah lihat. Ya, yang Fran sama Novi udah lihat nih kayak gini-gini nih. Ya, ribut gara-gara biaya rumah sakit, ya. Gitu kan, orang kan pinter nambah, pinter ngali, pinter ngurangin, teman-teman. Tapi orang paling nggak bisa yang namanya bagi-bagi. Ya makanya kenapa beberapa kali dibilang kan fokus, ya harus fokus division gitu ya, supaya nggak bagi-bagi teman-teman ya, susah bagi-bagi teman-teman ya. Nah, ini Fran juga sering pakai ya. Pernah dengar nggak? Jadi kalau keluarga besar yang lagi akur-akur gitu ya, teman-teman di list namanya gitu ya. Nah, teman-teman boleh ceritain ini, teman-teman.
Ya, ngomong-ngomong Bro Ale, ya, lu sering denger nggak keluarga ribut tuh gara-gara warisan atau enggak biaya rumah sakit? Ya, dapat warisan juga bisa ribut, Iya, bagi biaya rumah sakit juga bisa ribut juga. iya, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau ditanya nih ya, hati orang tua kita itu pengen saudara sama saudara ribut nggak sih Bro? Nggak mau sih. Tapi biasanya Bro, menurut lu nih, keluarga sampai ribut gara-gara apa? Ya pasti ujung-ujungnya karena biaya ya. Ya, Biaya, biasanya gara-gara duit. Entah lebih duit, kalau nggak kekurangan duit. Ya. betul. Biasanya itu 90% loh itu. Gitu ya. Entah bagi-bagi warisan, kalau nggak bagi-bagi biaya. Ya, menurut lu adil buat setiap orang sama nggak Bro? Tidak, Hah? tidak adil. Pasti nggak sama. Nah, Bro, gue cuma mau nanya nih, kalau gue punya satu program yang pasti ini, keluarga, saudara akur, damai tentram, nggak ribut soal warisan atau biaya. Menurut lu bagus nggak? Bagus sekali kok. Boleh ya gue cerita sama lu? Boleh kok. Ya, sama teman-teman ya, ujungnya repro, teman-teman. Ya. Nah, jadi repro, Fran nggak bahas lagi ya, teman-teman ya, karena itu kelas mutlak. Jadi teman-teman kudu ikut BP1, BP2, teman-teman. Ya, flow-nya 10 LPS, teman-teman ya, itu kudu diikutin ya, udah ikutin aja. Jangan bandel kayak Fran waktu di awal ya, teman-teman ya. Gitu loh. Ya. Nah, Fran izin lagi lanjut ya, teman-teman semuanya. Nah, ini juga Fran cukup sering pakai ya karena dari list nama gitu ya atau kayak gimana beberapa banyak yang pebisnis teman-teman ya. Nah izin lagi nih jadi role playnya sama Bro Ale terus nih ya gitu ya. Sorry nih ya Bro Ale ya ngerepotin ya. Santai aja kok, santai aja kok. Ya ya Dapat ilmu Bro nih loh, ini belajar dapat ilmu kok. ya Bro kata orang nih Bro ya kalau orang bisnis itu sebenarnya sebel ya kalau sama utang gak tertagih. Pasti sih kok, jadi beban. Iya kayak orangnya ada terus nggak bayar-bayar gitu loh. Orangnya ada loh tapi nggak bisa bayar gitu kan. Ya sebel ya sama kayak gitu ya Bro ya. Hmm. Nah tapi Bro gue mau nanya, lu sendiri pernah ngalamin nggak Bro kayak gitu Bro? Ya pernah lah kok, Pernah ngalamin seperti itu? pernah kok. Lu pernah ngitungin nggak Bro? Orang ngutang lu berapa, terus nggak dibayar-bayar sampai sekarang nih. Lu bisnis sudah Hmm. berapa lama tuh? Ya 10 tahun sih kok. Wah lu kalau di total-total pernah hitungin nggak berapa Bro? Hmm, enggak juga, karena ya sudah, anggapnya sudah selesai. Karena sudah kelola lama. Jadi ikhlas nih? Apa masih Ikhlas, sebel? ikhlas sih kok. Kalau lihat fotonya, lihat foto orangnya, sebel masih? Ya kalau lihat mukanya lagi mau pengen tagih aja. Gitu ya. Ya, Bro, tapi maaf nih, lu jangan tersinggung ya. Gue izin nanya. Hmm. Sebenarnya lu tuh kerja buat keluarga lu atau buat keluarga mereka yang nggak bayar sih? Buat keluarga gua lah. Buat keluarga lu ya, Bro. Iya. Ya, Bro, gue mau nanya, Bro. Kalau gue punya satu program nih, Bro, yang pasti nih, Bro, duit lu yang udah terbang, duit lu yang udah terbang, yang udah nggak akan kembali nih menurut lu, gitu kan? Tapi kembali penuh bukan buat lu loh, kembali penuh buat lu sama anak lu, buat keluarga lu. Terus hati lu jadi nggak sebel. Lu bukan bukan sumpahin orang, malah lu jadi doain orang. Hati lu jadi lebih ikhlas, lebih damai. Menurut lu bagus gak? Bagus, program apa itu kok? Ya, boleh ya gua sharing sama lu ya. Boleh, boleh kok. Iya. Ya, thank you Bro Ale. Teman-teman kasih applause dong ya buat Bro Ale ya. Nah, ya. Jadi ini ya seleksi CI kalau nggak UP, teman-teman. Ya, seleksi CI kalau nggak UP. Ya, dua itu teman-teman semuanya. Ya, jadi ini kan duit yang udah hilang balik, teman-teman. Ya, duit yang udah hilang balik. Gitu loh. Ya. Sama kayak kalau misalkan teman-teman ketemu orang yang ngerokok, teman-teman semuanya, ya kadang-kadang agen asuransi gitu ya, kita orang asuransi, lu mah jangan ngerokok, ya makin begitu makin sebel dia ya teman-teman ya. Biasanya kan begitu ya teman-teman semuanya ya, ya lebih enak kan kayak gitu kan, ya udah lu ngerokok, nggak apa-apa, gue support lu ngerokok, tapi lu pernah ngitung nggak ngerokoknya berapa banyak, lu ngerokok dari kapan SD gitu kan, hitungin sampai sekarang, ya di total berapa, ya udah gini lah, itu kan duit udah nggak kembali.
gitu kan. Tapi lu masih tetap mau ngerokok kan? Ya udah silakan lo ngerokok. Tapi jangan lupa tanggung jawabnya sama keluarga. Duitnya kalau balikin ke keluarga boleh nggak? Boleh. Udah ngambil UPSI ayahnya tuh teman-teman tuh. Kira-kira gitu ya, teman-teman semuanya ya. Ya ada loh teman-teman ya, maaf ya, ya. Tapi ada teman-teman ya dari SD. Ya, oke, ya. Tapi teman-teman janji ya ini dipraktekin ya teman-teman semuanya ya. Ya. Nah, gue lanjut lagi teman-teman semuanya. Ya ini juga teman-teman ini hard skill ini presentasi yang Fran juga biasa praktekin teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman. Oh ada ya itu benar tuh ada balita yang lagi rokok, setuju. Ya, Fran lanjut ya. Nah, Fran izin presentasi ya buat teman-teman semuanya gitu ya. Nah, bro, ya sakit itu ada dua loh bro, gitu ya. Nah, ada sakit kecil, ada sakit gede, ya. Nah, polis kesehatan ya itu juga ada dua nih. Ada yang masuk ke rekening pribadi, sama yang masuk ke rekening rumah sakit, ya. Nah, kalau sakit kecil, sakit gede, ya itu semua bicara mengenai biaya pengobatan dan itu adalah hal yang terlihat, teman. Ya bro. Nah, tapi ada beberapa hal yang nggak terlihat loh sebenarnya, ya. Nah, biaya pengobatan ya semuanya sih sampai ke bawah ya. Nah, itu semua nggak kelihatan, itu coba lihat deh. Ya, kalau Fran biasa minta mereka juga baca, teman-teman. Ya. Nah, Fran lanjut. Ya, kalau untuk sakit kecil, sakit gede, duit yang di rekening rumah sakit ini udah beres. Ya. Kenapa? Ya, karena dari Allianz ada ya HSCP Plus, teman-teman. Ya, one bed, one room, kita bebas pilih. Nah, gue ngerti nih, kalau kan katanya udah punya polis, ya. Nah, tapi gue nggak tahu yang lu punya yang mana nih, yang masuk ke rekening rumah sakit atau yang masuk ke rekening pribadi. Kira-kira yang mana yang masuk di lu? Ya, wah nggak tahu gitu kan? Nah, itu bisa lari ke review polis dan macam-macam teman-teman. Ya masuk ke repto. Ya, nah buat yang sakit besar teman-teman, ya ini yang masuk ke rekening pribadi teman-teman semuanya. Nah, mau izin nanya nih, ya sama Bro Ale nih. Namanya orang kalau udah kena sakit kritis ya, lebih banyak kerja apa lebih banyak istirahat ya? Istirahat lah kok. Iya, mau nggak mau juga terpaksa kalau sampai kerja ya. Nah, Hmm, kalau dia lebih banyak istirahat, income-nya tuh turun atau naik? turun kok. Oke. Nah, izinannya juga nih, ya. Namanya biaya hidup nih kalau buat orang sehat sama sakit, itu lebih gede mana sih? Pastinya yang sakit lah kok, lebih besar. Iya. Nah, mau nanya, kalau udah kayak gitu nih lebih banyak istirahat, ya lebih banyak itu semua, ya tabungan aset bisnis biasanya makin nambah atau makin kurang? Berkurang kok. Makin kurang ya, sedih ya ngeliatin kalau itu berkurang, 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 cukup sedih ya. Ya, akhirnya kalau kayak gitu terus dibiarin itu jadi beban atau jadi berkah? Pastinya beban kok. Ya. Satu lagi, brother. Hmm, Sebenarnya kita tuh pengen hidupnya maju, jalan di tempat atau mundur. pastinya maju lah ya kok. Nah, gue mau nanya, menurut lu siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk siapin semua ini selain kita sebagai kepala keluarga? Ada nggak orang lain yang mau tanggung jawab selain kita? Tidak ada kok. Nggak ada. Ya kan? Kenapa nggak sih alihin aja 10-15%-nya? Biar Allianz yang nanggung. Ya. Nah, ini biasa kalau udah ketemu polis gitu ya, misalnya ada orang udah punya polis gitu ya, teman-teman pasti juga ada beberapa yang ketemu kayak gitu ya. Eh, oh, udah ada limitnya nih ya. Oh, ini sorry kelupaan tadi. Ya, limitnya udah gede gitu ya. Nah, itu ngomongin ini aja. Izin nanya nih, limitnya mungkin 1 triliun. Tapi kalau buat pakai yang di bawah ini, kira-kira bisa kepake nggak? Nggak bisa juga Kira-kira rumah kok. sakit mau keluarin nggak? Nggak bisa juga kok. Pasti nggak bisa, teman-teman semuanya. Ya, nah ini Fran juga sering pakai, gitu ya. Nah, izin ya, abis ini closingnya langsung tot ya, teman-teman semuanya cepet-cepet jadi BP ya teman-teman semuanya. Ya, Vision 50 miliar. Oke, kita gaskan teman-teman. Ya,
Nah, terus ini kalau biasa Fran juga kalau ketemu sama beberapa pengusaha gitu ya, Fran juga ceritain ini, teman-teman. Dan ini juga maksudnya ada ya, yang division ada gitu ya, cuma Fran kumpul-kumpulin gitu ya. Semua ilmu apa yang Fran dapat, semua dari vision, teman-teman semuanya. Ya. Nah, misalkan Bro Ale lagi ya, ini Bro Ale ya. Bro Ale nggak mau ganti nama Bro Ale, mau Ale aja. Ales, gimana Oh kok? iya, ganti, Fran ganti Bro Yuan. Ya berarti ya, ganti. Biar kesannya nggak bercanda. Berat. Ya. Nah, Bro Ale, ya, lu kan pengusaha, Bro Ale. Gue boleh ya minta pendapat lu sebentar? Apa tuh kok? Boleh silakan Iya. kok. Nah, Bro, kalau namanya usaha kadang-kadang kan ada 3 komponen penting ya. Bener ya, Bro Ale ya? Nah, yang pertama modal, ya dari modal kita puterin terus jadi cash flow, ya, kemudian jadi profit. Ini kira-kira bener nggak Bro? Yang gua omongin Bro? Modal cash flow jadi profit. Iya. Oke, lalu apa lagi nih? Ya, kira-kira kayak gitu ya, Bro ya. Nah, Bro, gue mau nanya, kalau lu terima profit itu biasanya langsung lu habisin apa enggak? Pasti masuk ke modal lagi sih. Oh, pasti muter ya, nggak langsung dihabisin dong, ya kan? Iya. Mungkin buat biaya hidup 30% lah, kira-kira. Gitu kan? Sisanya diapain? 70% ngapain? Masukin ke modal. Betul. Bener nggak? Habis dari modal, ya, sorry ini ada yang salah di ininya, ya. Habis dari modal, terus muterin lagi ke cash flow, bener nggak? Ya, supaya Betul. profitnya nanti makin gede lagi. Setuju nggak, Bro? Betul sekali kok. Setuju ya? Nah, Bro, gue mau nanya, contoh, misalkan nih, ya tiba-tiba, ya, dokter minta duit 6 miliar, rumah sakit minta duit 6 miliar. Kita bisa nolak nggak, Bro? Pastinya enggak sih kok. Pastinya nggak bisa ya. Namanya orang sakit pasti mau sembuh ya, Bro ya. Betul. Gitu ya. Nah, dia minta 6 miliar, berarti yang mungkin kita pertama kali ambil dari mana, Bro? Ya pasti ada modal lagi nanti balik-baliknya. Iya. Ya. Ya, kalau kita ambil dari profit kurang, pasti dari cash flow, kalau nggak dari modal. Betul. Bener nggak, Bro? Betul. Ya kan? Nah, gue mau nanya, kalau kayak gini terus, akhirnya modalnya tuh jadi makin kecil apa makin gede? Kecil kok, bahkan bisa habis. Bahkan bisa habis. Cash flow jadi keganggu apa enggak? Mungkin sudah nggak ada lagi kok. Iya, akhirnya profit jadi makin gede apa makin kecil? Mana ada profit lagi. Nggak ada profit lagi ya. Nah, tapi Bro sebagai pengusaha Bro, sebenarnya ketika lu kehilangan duit 6 miliar, lu bukan cuma kehilangan modal, tapi lu kehilangan future income lu. Bener nggak Bro? Betul. Contoh, misalkan nih, kita punya toko, tokonya kita sewain, senilai 200 juta setahun. Berarti kalau kita hilang toko yang nilainya 6 miliar, kita bukan cuma hilang 6 miliar, tapi hilang 200 juta dikali total selama kita punya. Sewa yang berkelanjutan di depan. Setuju nggak, Bro? Betul sekali. Ya kan? Nah, Bro, gue mau nanya, kita tuh sebagai pebisnis, sebenarnya tuh pengen bangun bisnis tuh makin gede apa makin kecil? Makin gede lah kok. Makin gede ya, Bro. Bro, kalau kita mau bangun bisnis makin gede, ya, lu keberatan nggak sisihin 10-15% dari profit lu? Oke? Enggak. Ya. Tapi dengan kayak gitu, modal yang kita punya aman, cash flow nggak keganggu, profit tetap aman, biaya hidup juga aman, future income juga aman. Tapi sebelum lu mutusin enggak, gue cerita lebih lanjut dulu ya programnya kayak gimana ya. Oke? Ya. Nah, menurut lu sebagai pengusaha, hal ini bijak nggak buat dilakuin? Bijak lah kok. Bijak kok. Bijak ya. Nah, biasanya Fran juga cerita ini kalau sama pengusaha, teman-teman. Karena kalau ngomongin sama pengusaha, asuransi jadi berbeda, teman-teman. Gitu loh. Ya, Fran coba ceritain. Dan so far sih efektif ya, teman-teman semuanya ya. Gitu loh. So far ya efektif, teman-teman semua. Nah, terus teman-teman ketika ngomongin 6 miliar, teman-teman, jangan merasa ragu gitu. Kayaknya 6 miliar gede banget. Enggak, teman-teman. Orang modal usaha tuh ya, itu gede. 6 miliar itu kecil, teman-teman semuanya. Gitu loh. Ya. Nah, ini Fran juga coba cerita ini ya. Fran coba lihat. Jadi teman-teman yang contoh nih kayak sekarang di list nama ada backgroundnya pengusaha gitu ya. Iseng aja coba teman-teman ceritain.
gitu. Ya, tapi tetap teman-teman ya, ujungnya apa teman-teman? Market survei dan repro, teman-teman semuanya. Ya, 10 LPS teman-teman itu harus ada, teman-teman. Ya, jangan dilongkap. Dan izinkan dengan 10 LPS, teman-teman, keajaiban akan banyak terjadi buat teman-teman semua. Rasio jadi makin kecil, teman-teman. Ya, rasio closing makin gede maksudnya ya, rasio penolakan yang makin kecil, teman-teman semuanya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau yang udah punya polis, ya, biasa Fran juga ngelakuin ini, teman-teman. Ya, Fran akan ceritain ini semua, gitu ya. Oh, rata-rata nih 95% orang tuh ngambil nggak enak hati, Fran ceritain semuanya. Ya. Nah, rata-rata tuh nggak ngerti. Jadi ini Fran dapat dari Koromi ya. Koromi juga sangat-sangat mantap ya pertanyaannya gitu loh. Ya, kapan terakhir lu cek polis? Gitu loh. Ya, itu ada dan ini teman-teman pasti dari daerah ini udah lebih sering dengar ini, teman-teman. Ya, jadi Fran nggak bahas ini lebih lanjut. Ya. Nah, Fran mungkin akan coba bahas ini, teman-teman. Ya, nah ini kelebihan Allianz, teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau ada beberapa di perusahaan asuransi ya, itu kayak 6 bulan di luar negeri itu nggak di cover loh, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Ya, nah itu sebenarnya jadi key point. Nah ini pendekatan lewat produk, teman-teman. Ya, nah jadi sebenarnya ada beberapa yang kayak di luar itu jadi bahan kita, teman-teman, untuk kita tahu kelebihan-kelebihan Allianz apa. Ya, nggak semua perusahaan asuransi bayar polis dapat poin, teman-teman. Ya, nggak semua perusahaan asuransi kayak sistem bisnisnya kayak Allianz. Oke, dan tentunya di perusahaan asuransi lain tidak ada orang terbaik dengan misi terbaik, punya hati terbaik, mau melayani, yaitu teman-teman semuanya. Di tempat lain tuh nggak ada kalian, teman-teman. Jadi yang terbaik bukan di sana, yang terbaik ada di Vision dengan kita semuanya, teman-teman. Amin. Ya, oke. Ya. Nah, nggak semua ada Allianz Platinum. Tuh, ya betapa Vision saling melengkapi. Ya kan belum tulis Allianz Platinum, ada yang ngomongin Allianz Platinum. Tuh kan? Ya. Nah, banyak banget teman-teman. Ya. Jadi teman-teman explore lebih dalam, ya, deket-deket sama direct leader, deket-deket sering-sering ikut sistem, teman-teman. Ya. Peran lanjut. Ya. Nah, ini teman-teman. Ya. Tadi kan hard skill-nya, teman-teman. Ya, tapi semua hard skill yang kita ucapin, teman-teman, itu semua juga harus ada soft skill-nya, teman-teman semuanya. Ya. Nah, belajar muji nasabah ya, teman-teman semuanya ya. Gitu loh, ya. Koale, gue yakin, Koale itu sebenarnya orang yang sangat bijaksana. Belajar puji, teman-teman. Ya, ini wajib, teman-teman semuanya. Ya, belajar puji, teman-teman. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, gue percaya nih, Koale nih orang yang hargain hasil kerja selama ini. Bener nggak kok? Ya, dia akan bilang bener, teman-teman. Namanya dipuji, bilang, oh, enggak ya. Mungkin dia merendah kalau kayak gitu, teman-teman. Kadang-kadang kita mungkin mujinya terlalu lebay. Tapi kalau kita mujinya ada value gitu ya, dia akan kena kok, teman-teman. Ya. Nah, belajar muji nasabah dan orang itu selalu menilai kita, teman-teman. Ya, orang itu selalu menilai kita. Ya. Nah, jadi relationship itu important, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita udah tahu nih orang menilai kita, gitu kan? Ya, please kita lakukan yang terbaik. Utamakan ya 3 misi mulia, teman-teman jalanin, gitu ya. Jadi pribadi yang baik, ya, pribadi yang bercahaya, gitu ya. Beretitude juga baik, teman-teman semuanya. Ikutin di BP1, teman-teman semua. Ya, grooming semua segala macam, teman-teman lakukan itu, teman-teman semua. Ya, karena orang menilai kita, ucapan kita, tingkah laku kita, bagaimana kita bersikap, teman-teman. Mereka menilai kita. Dan rata-rata closing bisa sampai nggak terjadi nih, gitu kan. Karena ada sikap kita yang mungkin nggak sesuai sama dia, teman-teman. Gitu loh. Ya, ada sedikit hal kecil di sana mungkin, teman-teman. Ya. Tapi kalau kita semuanya, teman-teman, kita lakukan dengan baik, itu rasio closing tuh tinggi sekali, teman-teman. Sistem Vision udah sangat kebukti, teman-teman semua. Ya. Nah, relationship is important. Ya, jadi teman-teman baik-baik jaga hubungan, teman-teman semuanya. Ya, bangun hubungan, teman-teman semuanya. Ya.
Nah, karena kita udah sering dengar dong, ya, gua ngambil habis itu hilang orangnya, gitu kan. Ya kira-kira kayak gitulah teman-teman ya. Ya, relationship itu penting teman-teman. Ya, nah ini Fran juga satu lagi teman-teman ya. Fran pertama kali dengar ini nih dari Koromi, teman-teman. Ya, thank you buat Koromi, teman-teman. Tolong kasih applause dong buat Koromi, teman-teman semua. Dan ini sifatnya universal, teman-teman. Ya, ini 5 bahasa kasih, teman-teman. Ya, 5 bahasa kasih ini please teman-teman pakai, teman-teman. Ya, jadi ketika hard skill-nya udah bagus, ya dipadukan sama soft skill-nya yang juga bagus, teman-teman. Ya, itu meledak, teman-teman semuanya. Ya, karena kalau nggak ada sehebat-hebat idea apapun, ya ini Fran dengar dari Marcel. Ya, eh, kalau orang nggak happy sama kita, teman-teman, dari direct leader Fran ya, Marcel. Kalau orang nggak happy sama kita, kupingnya tuh ketutup, dia nggak mau dengar. Makanya kenapa soft skill ini penting, teman-teman. Gitu loh, belajar muji, gitu ya. Datang tuh happy, mukanya nggak kusut, gitu kan. Ya, nah itu penting, teman-teman semuanya. Ya, jadi ketika soft skill ini kegabung, teman-teman semua, hard skill, soft skill, ya, jadi teman-teman semuanya. Orang feel happy itu tanda tangan juga cepat, teman-teman semuanya. Ya, apalagi habis udah semua 10 LPS dijalanin, teman-teman semuanya. Ya. Nah, Fran izin bahas dikit soal kayak tadi ya, puji teman-teman ya. Itu masuk di word of affirmation loh, teman-teman. Ya, ini 5 bahasa kasih. Kalau tankinya penuh, teman-teman, ada orang lain mau masuk nih, ya mau cumi-cumiin aja nggak kena, teman-teman. Ya, nah 5 bahasa kasih ini sebenarnya universal, teman-teman. Ya, ini buat ke tim juga iya, buat ke pasangan juga iya, buat ke keluarga juga iya, buat ke semua orang juga iya, teman-teman. Ya, nah 5 bahasa kasih ini dan ini Fran praktekin, teman-teman semuanya. Word of affirmation, gitu ya. Nah, bahkan yang kalau physical touch ya, teman-teman ya. Sometimes ada orang yang bahasa kasihnya physical touch, teman-teman. Ya, Fran pernah loh ketika coba closing gitu ya, dia masih belum mau, gitu kan. Terus Fran duduk deketan gitu kan sama dia. Fran rangkul pundaknya. Bro, lu percaya gue. Selama ini menurut lu gimana? Lu jangan ragu. Bro, gua nih lagi lu ngajak sesuatu yang maksiat apa yang baik. Lu percaya gua. Ya, ini bukan hipnotis ya teman-teman ya, bukan di gini hipnotis jadi nurut, enggak teman-teman ya. Tapi itu memang ternyata mungkin bahasa kasih dia, teman-teman. Makanya begitu dia dirangkul, dia diapain gitu ya, dia iyalah, gitu loh teman-teman. Ya, berapa banyak orang yang bahasa kasihnya tuh hadiah, teman-teman. Ya, begitu mau dikasih hadiah closing dia, gitu kan. Nah kita sendiri juga ini hal ini kok dilakuin loh, teman-teman, buat kita semuanya loh. Ya, kontes-kontes vision, wow, luar biasa teman-teman. Ya, itu kontes-kontesnya, wah, ya ini menurut Fran kode ini 5 hal ini semua dilakuin teman-teman. Untuk kita belajar dari kode ini, diingat gitu ya. Mungkin ini juga kita bisa terusin lebih besar lagi teman-teman. Ke tim kita, ke nasabah kita, ke keluarga kita teman-teman. Ya, hati mau melayani teman-teman. Ya, service orang teman-teman. Ya, bagaimana kita bersikap gitu kan? Ya, sama quality time. Ya, pernah dengar nggak orang nih? Iya, gue closing mah kayaknya 15 menit terakhir. Sering dengar kayak gitu teman-teman? Ya, ngobrol panjang gitu kan? Closing 15 menit terakhir. Ada teman-teman sering dengar kayak gitu? Ya, mungkin bahasa kasihnya quality time teman-teman. Karena Frans sendiri pernah ngalamin itu juga. Ya, ujung-ujungnya dia udah nggak usah panjang lebar, sini tanda tangan. Terus setengah jam aja ngobrol sama dia. Dia lebih teman ditemenin gitu kan. Ya, model yang kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman praktekin ini teman-teman, rasio jadi makin besar lagi untuk closing teman-teman semuanya. Untuk rekrut juga iya. Untuk develop tim juga iya, teman-teman. Semuanya. Di keluarga juga semua jadi lebih akur. Intinya penuhi tangki cintanya. Ya. Nah,
Terus happy closing teman-teman semuanya ya. Nah, itu yang bisa Fran bagi teman-teman semuanya ya. Izin Tuhan semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Janji ya praktekin teman-teman semuanya ya, kita gaskan ya, kita bawa nama besar Vision ya, makin dahsyat, makin hebat, makin berkibar teman-teman semuanya ya. Thank you ya buat teman-teman semua. Thank you Bro Ale. Thank you Ko Frans, thank you banget. Woi, bagi semuanya nih teman-teman, luar biasa teman-teman. Wah, betul kata Ko Frans tadi itu harus dipraktekkan ya teman-teman ya. Habis ini selesai, ya teman-teman langsung prakteknya. Kontak tuh teman-teman yang WA langsung semuanya. Ya. Oke, ya semua kita bisa minggu depan kita bisa capai 50 miliar. Amin. Ya, Amin. Thank you Ko Frans. Oke, tadi saya lihat sepertinya Ko Dan sudah join ya. Oke. Baik. Oke, apakah kita mau dari Koden dulu? Pagi Koden. Oke, kalau sebelumnya, sudah. Pagi Alessandro. Pagi Koden. Pagi. Ya, Frans, Novi ya. Pagi juga Koden. Thank you banget ya teman-teman sekalian ya buat sharingnya nih yang luar biasa nih. Pasti ilmunya nih teman-teman sekalian ya bisa dipakai sama seluruh Vision teman-teman sekalian. Ya, yang penting ingat ya, tadi kata Frans bilang apa teman-teman? Yang penting praktek. Ilmu yang tidak dipraktekkan dalam waktu 2 kali 24 jam akan punah teman-teman, hati-hati. Ya. Oke, Alessandro ya, hari ini Koden sama Cinga nggak ada pesan-pesan ya. Biar teman-teman kejar aja, fokus aja, kejar impiannya. Seperti itu ya. Langsung aja kita tanya jawab ya, seperti itu. Thank you ya. Thank you banget buat semua tim yang hari ini, tim Senin, tim Sabtu juga. Terima kasih buat semuanya, terutama buat Frans sama Novi nih, tamu utama kita. Thank you juga Alessandro. Thank you. Thank you Koden, Cinga. Thank you. Terima kasih, thank you Koden. Oke, dah. Sebelum saya jawab pertanyaan lain dulu nih, Ko Frans. Boleh ya Alex berikan pertanyaan dulu ya, Ko ya? Oke. Nah, Ko Frans, pastinya kan selama ini Ko dari 2017, 2016 ya, sudah menjalankan Vision juga ya, Ko ya? Nah, pastinya juga pasti sudah banyak juga, bahkan mungkin ada ratusan ketemu nasabah ya, Ko ya? Nah, kalau misalnya nih, karena ini salah satu juga case-nya Alex juga ya, kalau apalagi kalau orang dekat ya ring satu gitu. Kita sudah menawarkannya, sudah memberikan solusi, tapi ternyata masih belum mau join juga. Belum mau ngambil polis juga di Alias. Ya, dengan memang salah satu ya dengan biaya-biaya masih ada seperti itu. Nah, bagaimana biasanya Ko Frans untuk lebih lagi untuk mendapatkan hotnya gitu seperti itu? Wah, kalau ini luas nih jadinya nih, Bro Ale nih. Gitu kan. Kalau misalkan memang orang soal biaya gitu kan. Yang pertama kan sebenarnya kita kudu cek dulu, maksudnya dia beneran susah nggak nih gitu. Karena orang banyak yang belagak susah teman-teman. Gitu loh. Ya banyak orang yang mensusah-susahkan diri gitu loh teman-teman. Ya, sambil coba dicek aja gitu loh. Makanya ketika teman-teman lagi ngobrol ataupun sebenarnya kayak misalkan di ice breaking ya, kita lagi ngobrol lagi apa gitu kan. Kita lagi dengerin, itu listening teman-teman, kalau boleh ya. Jadi teman-teman tuh listening, benar-benar lihat nih kekhawatiran dia apa gitu kan, impian dia apa ya. Ini teman-teman sambil fact finding tuh gitu kan, lagi market survey teman-teman, lagi ngobrol lagi ini gitu kan teman-teman. Jadi kayak zaman dulu tuh kalau lagi sekolah kan ada diketahui ya, ditanya sama jawaban, bener nggak teman-teman semua? Betul. Nah, sometimes karena kurang yang diketahui, jadi kita tuh bingung gitu loh, kita mau yang mana nih? Kalau kita tahu yang diketahui, ternyata anak yang disayang begini, gitu kan? Kalau Fran percaya, mungkin yang kayak gitu, mungkin value-nya belum kena. Jadi dia masih ngeliat itu biaya, gitu kan? Yang kedua, dia masih ngeliat itu asuransi, gitu loh. Bukan value-nya yang kena. Kalau value-nya kena, ya harusnya dia punya. Fran sih percaya itu sih, teman-teman. Ya, jadi mungkin sambil itu mungkin beberapa sales idea gitu kan yang di BP5 gitu kan, ya teman-teman bisa pakai. Tapi mungkin juga sembari cross check ya teman-teman ya. Fran juga nggak maksud ngajarin, nggak maksud kayak gimana teman-teman. Fran cuma bagi gitu ya, sambil cross check. Jadi kalau Fran kadang-kadang pulang gitu ya, zaman dulu masih naik motor gitu kan, Fran pulang. Iya gitu. Fran coba review.
Fran selama ini sikap Fran ke dia kayak gimana. Terus ketika dia ngobrol sama Fran sama Novi, dia dua arah nggak gitu loh. Ya dia fokus nggak, dia notice nggak gitu. Kalau misalkan dia nggak notice nih teman-teman gitu kan, dia ngobrol asal denger gitu kan. Ya Fran udah keburu repro gitu kan. Nanti nih 2 minggu lagi ketemu Fran repro lagi. Jangan heran kalau misalnya nanti begitu, oh ada rekening kayak gini. Dalam hati kan gue minggu lalu cerita. Gitu loh. Ya kan? Nah cuma mungkin dia nggak fokus, dia nggak dengerin, dia nggak apa, jadi itu kelewat begitu aja. Sedangkan kita beranggapan kayaknya gue udah pernah cerita. Teman-teman. Ya jadi mungkin coba digali aja kali ya. Gitu loh. Orang coba digali. Ya dalam artian coba dilihat mungkin jadi lebih ke value-nya dulu ya, Ko ya. Di value-nya gitu kan. Lihat yang hal penting buat dia apa. Dia kedamaian keluarga dia gitu kan. Sambil jadi building needs-nya di sana, teman-teman. Tapi jangan semuanya jadi satu dikeker itu aja, nggak ada teman-teman ya. Rasio udah pasti berjalan, teman-teman. Ya bukan berarti ngomong kayak gini kayak manut gitu, semua nggak ada, teman-teman. Itu semua rasio, teman-teman. Oke. Ya. Terjawab ya. Oke, Ko, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dulu ya. Oke. Izin dari minum Giovanni ya? nih. Oke, silakan Ko. Ngopi dulu silakan. Oke. Ini dari Giovanni. Kalau kita lagi opening nih, yang tiba-tiba di tengah-tengah ditanyakin, ini asuransi ya bro? Nah, biasanya Koko jawabnya bagaimana nih Ko? Supaya bisa lanjutin ke repro nih. Ya, nah seharusnya setelah teman-teman, tadi kan teman-teman begitu tahu value-value dari asuransi, kalau teman-teman yang ini ya, yang hatinya kebuka gitu ya, teman-teman akan lebih pede kok ceritanya. Itu udah pasti. Karena kita tahu loh, yang kita sharingin itu baik teman-teman. Gitu tuh. Kita kan hatinya pasti lebih terbuka. Dan gue yakin teman-teman ketika teman-teman mungkin nanti asuransi ya, gitu. Setelah teman-teman tahu oh value-nya tuh baik gitu ya, itu akan jadi berbeda. Nah kalau Fran biasa misalkan digituin gitu ya, ini asuransi ya ada dua nih. Yang pertama Fran bilang kayak gini, oh iya benar, tapi ini lebih bagus dari asuransi. Atau yang kedua, asuransi atau bukan, nanti terakhir ya, lu baru nilai. Jadi supaya lu nggak ngejudge di awal kayak gimana. Boleh ya? Kalau Fran biasa begitu. Dan ini kayaknya di BP1 juga begitu deh ya, teman-teman ya. Ya boleh gue lanjutin sampai selesai dulu, gitu loh. Ya entah presentasi entah apa, teman-teman. Kira-kira gitu sih. Tapi habis itu Fran lanjutin. Fran kelarin. Ya. Thank you ya buat pertanyaannya ya, teman-teman semua. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Ko ya. Sekarang sebetulnya sudah cepat juga ya, Ko ya. Yes. Oke, ada yang thank you ya, Audi dari ini nggak tahu juga namanya nih. Oke, keren banget. Saya mau tanya, ada nggak tips untuk approaching orang? Oke, kalau keren banget ya sharingnya, Ko ya. Saya mau nanya dong, Ko, ada nggak tips untuk approaching orang atau kerabat yang sudah lama nih kita tidak kontak hubungannya? Itu aja sih pertanyaannya, Ko. Ada. Oke. Kontak aja. Kontak aja. Ya nggak ada tips, nggak ada kayak gimana. Jadi ya mungkin kalau orang lama nggak kontak gitu ya, kayak misalkan saya sama saudara saya di Medan udah lama nggak kontak gitu kan, ya pasti saya minta tolong papa saya, jadi Pak kasih tahu saya mau ke Medan, jadi anaknya kebetulan papa saya namanya Acun gitu kan, kasih tahu papa, jadi minta tolong papa yang kenalin dulu gitu, nanti anak saya ada mau ke sono ya, ada kayak gini ya sampai di sono ya kita berattitude baik aja gitu loh. Betul. Ya kita berattitude baik, jadi kita pinjam kekuatan teman-teman. Gitu loh. Betul. Ya. Nah, itu sih yang waktu itu Fran, waktu pas awal-awal kan Fran juga nggak pernah ya. Waktu Fran awal ketemu, kayaknya Fran punya teman satu di Medan, satu doang, Kopjo, itu doang. Gitu loh. Ya. Jadi waktu pas Medan, ya masa iya cuma Kopjo gitu kan. Ya kita kan ada saudara-saudara yang lain gitu kan. Nah, jadi Fran minta dikenalin dari orang tua. Itu juga by phone. Teman-teman semuanya. Kira-kira begitu sih. Oke, menjawab sih Ko ya. Thank you dulu dong. Thank you sama teman-teman. Beli apa lagi dong, Ko Frans. Thank you. Ini sudah berhubungan juga tempat, Ko Frans. Boleh ya, Ko Frans ya untuk closing statement-nya, Ko Frans. Iya, thank you sebelumnya buat Bro Ale gitu ya, buat all PIC teman-teman ya, thank you buat leader-leader dahsyat ya, semuanya division dan tentunya kita semua ya yang ada di sini.
Thank you buat kesempatannya hari ini. Kalau Fran ada salah, Fran minta dimaklumin teman-teman semuanya ya. Tapi izin Tuhan mudah-mudahan apa yang Fran bagi selama ini di lapangan itu kepake banget gitu loh. Ya jadi kalau teman-teman nggak prakteknya tuh sayang banget, karena kalau ilmu yang didapat terus nggak dipakai itu jadi sia-sia teman-teman semua, kayak kata Ko Denny tadi ya, ilmunya akan musnah ya kalau 2 hari tidak dipraktekkan teman-teman ya. Nah Fran jadi ingat zaman dulu ketika waktu Fran ikut kelas ya di BP 5 gitu ya, di BP 1 begitu Fran ikut kelas dapat satu nih kebayang namanya, langsung Fran bikin janji temu, langsung telepon, langsung WA, Fran nggak nunda. Nah kebanyakan orang itu nunda. Dia begitu dapat ilmunya, nanti gua ini ya. Begitu karena kemampuan kepala kita kan nggak bisa catat begitu banyak ya. Begitu yang ini nih, yang ini catat ketemuin, catat bikin janji teman-teman. Ya. Nah sama satu lagi teman-teman, Fran percaya kita semua di sini bukan kebetulan. Ya, kita semua di sini kita mau fight, kita mau maju, kita mau berhasil demi keluarga, demi anak, demi istri, ya demi orang tua, ya demi impian, demi masa depan, teman-teman. Ya, jadi mari kita bersungguh-sungguh bareng-bareng, ya. Buat teman-teman yang awalnya ragu juga nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Fran juga ragu. Ya, tapi izin Tuhan kita berserah dengan sistem, berserah dengan leader, teman-teman. Ya, bersedia dibentuk, ya berkat Tuhan lewat vision berlimpah teman-teman. Ya, jadi pesan terakhir ya, bukan terakhir teman-teman ya, pesan yang ini teman-teman ya. Nah, itu adalah follow the system, follow the leader. Ya, karena kalau nggak follow the system dan follow the leader biasanya keder, teman-teman. Ya, biasanya jadi keder. Ya, jadi follow system, follow leader, aktivitas bawa dalam doa teman-teman semuanya. Ya, itu aja. Thank you.